Memimpin individu di organisasi tentunya bukanlah hal yang mudah. Ada berbagai pemikiran dan pandangan yang perlu disatukan di organisasi. Makin besar level organisasinya, maka akan makin kompleks tantangan untuk menyatukan elemen di organisasi itu sendiri. Di tingkat dunia sendiri, ada salah satu lembaga yang berpengaruh terhadap berjalannya dunia. Lembaga ini adalah yang sering disebut sebagai PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di video kali ini kita akan coba belajar dari salah satu poin lembaga besar dunia ini, yaitu Antonio Guterres. Seperti apa itu? Yuk disimak di video berikut. Pengenalan Antonio Guterres. Antonio Manuel de Oliveira Guterres adalah seorang politikus Portugal yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 1 Januari 2017. Lahir pada 30 April 1949 di Lisbon, Portugal, Guterres telah menempuh perjalanan panjang dan sukses dalam karir politik dan kemanusiaan sebelum akhirnya memegang peran tertinggi di organisasi dunia ini. Antonio Guterres menghabiskan masa muda di Lisbon, tempat ia menunjukkan minat awal dalam kegiatan sosial dan politik. Ia mengejar pendidikan tinggi di bidang fisika di Universitas Teknik Lisbon sebelum beralih ke ilmu sosial dan hukum. Ketertarikannya pada keadilan sosial dan kemanusiaan mulai berkembang selama masa kuliah. Guterres memulai karir politiknya sebagai anggota Partai Sosialis Portugal pada tahun 1974. Setelah revolusi bunga mawar mengakhiri rezim otoriter Salazar, pada tahun 1976 ia bergabung dengan Partai Sosialis yang baru saja didirikan. Sejak saat itu, Guterres terlibat dalam berbagai posisi dalam pemerintahan Portugal. Antonio Guterres menjadi Menteri Urusan Parlemen pada tahun 1981 dan kemudian Menteri Keamanan Sosial pada tahun 1995. Karirnya terus menanjak dan pada tahun 1995 ia terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, posisi yang membuatnya menjadi pemimpin partai utama di Portugal. Guterres mencapai puncak karir politiknya ketika ia terpilih sebagai Perdana Menteri Portugal pada tahun 1995. Selama masa jabatannya yang berlangsung hingga tahun 2002, dia berhasil mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan sosial yang progresif. Pembaruan-pembaruan ini meliputi peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan serta upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Setelah meninggalkan jabatan Perdana Menteri, Antonio Guterres memasuki panggung internasional. Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR. Di bawah kepemimpinannya, UNHCR menghadapi berbagai tantangan global, termasuk meningkatnya jumlah pengungsi dan konflik di berbagai belahan dunia. Pada 13 Oktober 2016, Majelis Umum PBB secara bulat merekomendasikan Antonio Guterres sebagai calon Sekretaris Jenderal PBB kepada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan kemudian menyetujui rekomendasi tersebut dan pada 1 Januari 2017 Guterres resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang ke-9. Pembelajaran kepemimpinan dari Antonio Guterres. Antonio Guterres dengan perjalanan karir yang luar biasa dan kepemimpinan dalam berbagai kapasitas memberikan beberapa pembelajaran berharga tentang kepemimpinan yang dapat diambil oleh para pemimpin dan calon pemimpin. Berikut adalah beberapa aspek penting yang bisa dijadikan pembelajaran. Yang pertama, kemampuan beradaptasi. Guterres menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa sepanjang karirnya, dari perannya sebagai Perdana Menteri Portugal hingga kepemimpinannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia berhasil menghadapi berbagai tantangan dan bergeser dari konteks politik nasional ke panggung internasional. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah adalah kunci kesuksesan dalam kepemimpinan. Yang kedua, kemanusiaan dan empati. Sebagai Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR, Guterres menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap kemanusiaan dan situasi pengungsi. Kepemimpinan yang efektif seringkali berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan merasakan kebutuhan orang lain. Empati adalah aspek kunci dari kepemimpinan yang berdampak. Yang ketiga, kerjasama internasional. Guterres secara konsisten menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan global. Dalam dunia yang semakin terhubung, pemimpin perlu mampu bekerja sama dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan sektor swasta untuk mencapai solusi yang efektif. Yang keempat, keberanian dan kepemimpinan moral. Sebagai pemimpin, Guterres telah menunjukkan keberanian dalam menghadapi isu-isu sulit, termasuk krisis pengungsi global dan tantangan perubahan iklim. Keberanian untuk
mengambil tindakan yang benar bahkan jika itu tidak populer, serta berpegang pada prinsip-prinsip moral adalah tanda kepemimpinan yang kuat. Yang kelima, kepemimpinan partisipatif. Dalam karirnya, Guterres telah mempraktekkan pendekatan kepemimpinan partisipatif, di mana dia melibatkan orang-orang di sekitarnya dalam pengambilan keputusan. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan keterlibatan yang kuat di antara rekan-rekan kerja dan masyarakat yang dilayani. Yang keenam, fokus pada perdamaian dan keamanan dunia. Sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Guterres secara konsisten menekankan pentingnya perdamaian dan keamanan dunia. Pemimpin perlu memiliki visi jangka panjang yang mencakup kesejahteraan global dan perdamaian. Memandang masalah dari perspektif global dapat membantu memandu tindakan yang lebih efektif.